Gue baru dapat kabar yang gak sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira gue harus ngapain ya? Saya secara terbuka dan sekarang secara resmi, ya, saya mengundurkan diri, ya, sebagai kuasa hukum dari yayasan. Tuh, apalagi Pak? Kenapa saya harus mengundurkan diri? Karena saya mempunyai sifat hukum adalah hukum. Jangan dibawa nilai kemanusiaan ditutupi oleh bahasa yang tidak berlandaskan hukum. Saya tidak mau. Ya. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Densu ke sana tuh, menurut hemat saya sebagai seorang penyidik, sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi, ya, yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus, kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus izin daripada Agus. Izin Agus. Karena pokok utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum lewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua, penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga, Denny Sumargo. Yang keempat, donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur. Ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur dan dibukukan tanda tangan basah, tidak asal katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum. Guys, kalian masih ingat nggak Bapak Ricky Sitohang ini yang kemarin nyalahin Agus? Agus itu nggak tahu diri, tapi tadi malam berubah dia gara-gara ketemu FA. Dan ini interviewnya di rumah duka. Orang lagi berduka, mereka malah sibuk ngurusin donasi Agus. Jadi beliau ini secara resmi mengundurkan diri dari pengacara yayasan karena katanya bawa uang donasi ke NTT itu menabrak barikade undang-undang. Kalau mau bawa uang ke sana harus atas persetujuan si Agus katanya. Si Agus mana mau kalau uang itu dibawa ke NTT. Kemudian opsi kedua, kalau tidak ada kesesuaian, ada barikade selanjutnya. Pihak Agus, kemudian Novi dan yayasannya, kemudian Denny Sumargo, kemudian donatur. Dan donatur itu harus mayoritas katanya. Jadi tidak hanya mewakili beberapa donatur. Dan untuk donatur pun harus tanda tangan basah. Bukankah semakin sulit kasus uang donasi ini? Padahal uangnya sudah ada di NTT, sudah dibawa oleh Denny Sumargo dan juga Gary. Sekarang jam 3 pagi, gue lagi di Labuan Bajo. Tuh, udah di sana padahal. Gue baru dapat kabar yang gak sesuai dengan kesepakatan. Nggak sesuai dengan kesepakatan. Kira-kira gue harus ngapain ya? Waduh. Hah? Jawab lo. Ya. Aduh, harusnya sesuai kesepakatan lagi sih. Kira-kira menurut kalian gue harus ngapain? Menonton storynya Densu bikin kita semakin bingung. Di situ ada pembicaraan soal kesepakatan. Katanya sudah sampai di Labuan Bajo. Tiba-tiba DS bilang gini, gue baru dapat kabar yang gak sesuai dengan kesepakatan. Nah, siapa tuh? Kalau dari pengacara donatur kan sudah bilang, pihak Tenovi, DS, pengacara donatur sudah bertemu sebelum tahun baru. Sudah ada kesepakatan, sudah ada tanda tangan. Nah, yang membatalkan kesepakatan ini siapa? Kita lihat, Pablo Benua katanya menurut gue lanjutkan. Berarti di sini kan Pablo Benua masih sejalan dengan kesepakatan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Pablo Benua mewakili pengacara donatur. Kemudian Bang Gary sudah bilang juga, ya sesuai dengan kesepakatan saja Bang.
Nah, di sini sudah pasti Denny Sumargo sesuai dengan kesepakatan. Buktinya dia ke sana, ke NTT, mau kasih uang donasi itu kepada mereka yang membutuhkan di sana. Yang nggak sesuai dengan kesepakatan ini siapa? Maksudnya yang tiba-tiba minta untuk dibatalkan itu siapa? Apa mungkin Teh Novi ya? Kita tidak tahu juga. Karena Bapak Ricky Sitohang itu sudah speak up. Penyaluran dana ke orang lain tanpa persetujuan Agus itu katanya penggelapan murni dan telak kena pidana. Apa mungkin Teh Novi sudah mendapatkan nasihat dari Bapak Ricky Sitohang? Dari pihak donatur kemarin pengacaranya bilang nggak setuju. Kalau pihak pengacara donatur Pablo Benua barusan komen katanya lanjutkan sesuai kesepakatan. Pengacara Teh Novi yang tiba-tiba berbalik arah itu penyebab baru kericuhan. Maklum banyak jin cari tenar gara-gara Bapak Ricky Sitohang kan mengundurkan diri dari PH Yayasan yang kemarin heboh menyalahkan Agus. Ini Agus tidak tahu diri. Tapi tiba-tiba tadi malam ini uangnya Agus, kalau mau dialihkan ke penerima manfaat lain katanya harus izin Agus. Yang mana mau si Agus, Pak? Agus pasti tidak akan setuju. Kemudian di sini sepertinya Bang Densu sudah habis kesabarannya sampai-sampai merespon komentar ini. Emang lu nggak ada kerjaan apa bang ngurus beginian sampai berbulan-bulan? Gue jadi Teh Novi juga lama-lama kayak gini capek juga, makan tuh duit juga kagak, jadi nggak bisa ngerjain yang lain, fokus ke masalah Agus. Sedih banget. Biasanya Bang Densu malas gitu ya untuk balas komentar-komentar dari netizen, tapi kali ini ditanggapin. Ini kemauan Novi yang gue jalankan dan sudah disetujui. Gue juga banyak kerja, bukan cuma ngurusin beginian. Gue ninggalin istri dan anak cuman buat menyelesaikan masalah donasi ini. Karena ini tanggung jawab gue. Mau dikasih ke Agus, ya kasih aja. Gue nggak masalah. Yang penting beres ini uang. Paham? Nah disitu makanya ada komentar. Maksudnya gimana bang? Teh Novi ingkar janji kah? Kayaknya iya, sebenarnya bukan ingkar janji sih. Mungkin sudah mendapatkan banyak nasihat bahwa mengalihkan uang donasi yang memang seharusnya untuk Agus ke penerima manfaat lain itu bisa terkena pidana, penggelapan uang. Dan kata Bapak Ricky Sitohang itu langsung kena telak. Nggak ada istilah prediksi lagi, udah pasti kena telak. Mungkin Teh Novi nggak mau semua pihak ini harus berurusan dengan hukum lagi, dan beliau pun berpikir pastinya mendingan nunggu hasil keputusan pengadilan. Kemarin juga kan kita kaget kok tiba-tiba gitu ya uang mau dialihkan ke NTT padahal ada sidang tanggal 8 Januari nanti. Kalau begini kan semakin ribet. Bahkan FA pun sudah wanti-wanti gitu ya kepada pengungsi yang ada di NTT, jangan menerima uang, nanti kalian terlibat, nanti masalah lagi. Dan kalian bisa bayangkan nanti masalah semakin kemana-mana, masalah sampai ke NTT sana, gara-gara dari pihak sebelah tetap mempertahankan uang itu. Apalagi si Agus, si Agus itu pasti nggak bisa tidur mikirin uang donasinya yang sudah ada di pulau lain, sudah ada di NTT, bukan di Jakarta lagi. Bisa-bisa dia nggak mau makan, nggak mau tidur mikirin uang donasinya itu. Lepas dari hadiri pernikahan Nila Kamila dan Ibrahim di Jonggol, ya para tabas pembela kaum lemah, sekali lagi saya menantang ya kepada pengacara yayasan ya yang masih ingin bertahan membela yang salah ya. Saya pengen tahu siapa yang masih bertahan ya. Yang sepaham dan sevisi dengan saya silakan mundur. Ya, gara-gara ini mundur, hati-hati. Ada indikasi pembawa atau rencana pembagian uang ilegal ya, yang dimana memberikan sumbangan bukan hak daripada para pengurus maupun oknum-oknum yang merasa memiliki kewenangan atau tanggung jawab atas dana tersebut. Gara-gara ini Bapak Ricky membelot Agus Salim. Jadi yang berpangkat, yang berotak, yang berhati nurani, jangan jauh-jauh dari melanggar hukum.
ayo gabung dengan para tabas. Semangat terus. Dan bagi masyarakat yang susah, jangan pernah mau menerima uang donasi dari uang yang bersengketa, dan jangan pernah menerima uang yang ilegal, karena akan bermasalah dan akan berdampak negatif buat kalian. Gara-gara ini, gara-gara story dari FA. Jadi story ini dibikin kemarin siang kalau tidak salah. Dan di situ kan ada semacam wanti-wanti juga ya kepada korban bencana alam yang ada di NTT, jangan mau menerima uang ilegal, itu kan masih disengketakan dan nanti kalian bisa terkena masalah. Mungkin hal ini juga yang nanti membuat mereka berpikir 2 kali untuk menerima uang sumbangan itu. Waduh, ini semakin rumit gak sih guys?